Setelah berhasil membuat kesepakatan dengan suku-suku utama di Yathrib dalam sebuah perjanjian yang dikenal sebagai Piagam Madinah, Nabi Muhammad mulai mengarahkan pandangannya untuk mengganggu jalur distribusi Mekkah, terutama karavan dagang yang menuju atau kembali dari Syam yang memang melewati area Yathrib. Ekspedisi pertama umat Islam dipimpin oleh paman Nabi Hamzah ibnu Abdul Muthalib berlangsung pada bulan Maret tahun 623. Sebanyak 30 orang berpartisipasi dalam ekspedisi ini. Mereka bertolak dari Yathrib menuju arah pantai Laut Merah yang merupakan rute utama karavan. Sesampainya pasukan di Sifil Bahr, mereka berpapasan dengan karavan dagang Quraisy yang terdiri dari 300 orang penunggang unta. Karavan ini dipimpin oleh Amr ibnu Hisham atau yang lebih dikenal sebagai Abu Jahal. Tatkala kedua kelompok bersiap untuk berperang, Majdi ibnu Amir yang ikut dalam karavan dagang Quraisy dan mengenal dengan baik para muhajirun, menengahi mereka dan mencegah terjadinya pertumpahan darah. Pasukan Islam pun memutuskan untuk kembali ke Yathrib, sementara karavan dagang Quraisy melanjutkan perjalanan mereka ke Makkah. Beberapa minggu setelah ekspedisi pertama, Nabi kembali membentuk ekspedisi baru. Kali ini dipimpin oleh Ubaidah ibnu Haris. Sebanyak 60 orang muhajirun ikut serta dalam ekspedisi ini. Mereka bertolak dari Yathrib menuju Rabik pada bulan April tahun 623. Di sana pasukan bertemu dengan karavan dagang Quraisy, pimpinan Abu Sufyan ibnu Harb dan 200 pasukan berkuda. Saat Ibnu Waqqas kemudian memulai provokasi dengan melepaskan 20 anak panah ke arah karavan dan melukai sejumlah pasukan dan binatang ternak. Tapi tidak ada yang terbunuh. Orang-orang Quraisy tidak membalas provokasi itu dan memilih melanjutkan perjalanan menuju Makkah. Pemimpin ekspedisi Ubaidah juga memutuskan untuk tidak melakukan serangan frontal, meski saat memintanya karena menganggap pasukan mereka memiliki kekuatan yang lebih superior. Mengetahui inisiatif Sa'ad pada ekspedisi ke Rabik, Nabi Muhammad memintanya untuk memimpin ekspedisi pencegatan di Kharar. Ekspedisi ini berlangsung pada bulan Mei tahun yang sama dan diikuti oleh 20 hingga 21 orang infanteri. Setelah 5 hari berjalan kaki dari Madinah, pasukan itu pun tiba di Kharar. Di sana mereka menyadari bila karavan yang mereka incar telah bertolak dari Kharar sehari sebelumnya. Saat yang mengingat pesan Nabi untuk tidak pergi lebih jauh dari Kharar, akhirnya memutuskan kembali ke Yathrib. Kegagalan yang dialami oleh 3 ekspedisi pertama ini memaksa Nabi untuk memimpin langsung pasukan. Maka pada bulan Agustus tahun 623, Nabi bersama 60 orang muhajirun bertolak dari Yathrib untuk melakukan pencegatan terhadap karavan dagang Quraisy. Sayangnya, ekspedisi ini gagal bertemu dengan satu karavan pun. Tatkala pasukan Nabi tiba di sebuah tempat bernama Wadan atau Abwa, mereka bertemu dengan klan Banu Damra dari suku Kinanah. Di lokasi tersebut, Nabi mengikat aliansi dengan mereka. Setelah perjanjian, pasukan pimpinan Nabi pun bertolak ke Yathrib. Waktu yang dihabiskan untuk ekspedisi keempat ini adalah 15 malam. Sebulan kemudian, Nabi kembali memimpin ekspedisi pencegatan. Kali ini, Nabi mengubah strategi dengan mengambil posisi di utara Madinah, tepatnya di Buwab. Ekspedisi kali ini diikuti oleh 200 orang dari Muhajirun dan Ansor. Setelah tinggal beberapa waktu dan gagal menemukan karavan Quraisy, Nabi pun memutuskan untuk kembali ke Yathrib. Ketika hendak kembali, Nabi menerima kabar bila seseorang bernama Qurs ibnu Jabir al-Fihri mencuri sejumlah unta milik warga Yathrib. Nabi yang berada 3 hari dari lokasi pun pergi mengejar Qurs hingga mencapai lembah Safawan, sebuah wilayah dekat Badar, tapi tidak berhasil menangkap Qurs. 3 bulan setelah kegagalan penyergapan dibuat, tepatnya pada bulan Desember 623, Nabi menerima informasi mengenai keberangkatan karavan dagang Quraisy dari Mekkah menuju Syam. Karavan ini dipimpin oleh Abu Sufyan ibnu Harb yang gagal dicegat pada ekspedisi kedua. Nabi segera mengumpulkan 150 hingga 200 orang sukarelawan pada ekspedisi kali ini. Mereka dengan hati-hati memantau pergerakan karavan dagang dan memutuskan untuk mencegat mereka di Zul Usyairoh. Sayangnya, sarana transportasi pasukan muslim sangat terbatas.
Mereka hanya memiliki 30 ekor unta saja yang harus dinaiki bergantian, sehingga membuat waktu tempuh perjalanan menjadi sangat lama. Setibanya di Zul Usyairah, mereka tidak mendapati karavan Abu Sufyan yang berhasil melewati wilayah tersebut beberapa hari sebelumnya. Nabi pun memutuskan untuk tinggal di sana selama sebulan dan mengikat aliansi dengan Banu Mundij yang tinggal tidak jauh dari perkemahan pasukan Islam. Kegagalan ekspedisi umat Islam termasuk yang dipimpin oleh Nabi sendiri tidak lepas dari jaringan mata-mata milik Abu Sufyan yang tersebar luas di seluruh Arabia, termasuk Yasrib. Keberadaan mata-mata Abu Sufyan inilah yang mendorong Nabi untuk membentuk misi rahasia terbatas. Kali ini, pemimpin misi dikepalai oleh saudara iparnya sendiri, Abdullah bin Jahsh. Bersama 6 hingga 11 orang lainnya, kelompok kecil ini pergi ke arah Mekah melalui jalur timur. Abdullah sendiri baru mengetahui tujuan misi mereka setelah 2 hari perjalanan dari Yasrib untuk kemudian menyusup jauh hingga wilayah Makkah. Rombongan kecil ini pun terus bergerak ke arah Taif dan mulai mengincar karavan dagang Quraisy dari arah selatan yang kerap singgah di Nakhlah. Untuk menghindari kecurigaan, Amir ibnu Rabi mencukur rambut Ukasyah dan mengaku sebagai jamaah haji saat berpapasan dengan rombongan karavan yang tengah beristirahat di lokasi tersebut. Setelah berembuk mengenai tindakan yang harus diambil, Abdullah pun setuju untuk menyergap karavan itu saat para penjaga tengah bersiap makan. Waqid ibnu Abdullah lalu memimpin penyerangan dengan melepaskan anak panah yang menewaskan Amr ibnu al-Hadrami, sementara anggota misi lainnya dengan pedang terhunus segera menyandra para penjaga. Misi pun berakhir dengan sukses dan mereka berhasil merampas sejumlah barang dagangan milik suku Quraisy dalam jumlah besar, seperti wine, kulit, serta kismis asal Taif. Meskipun Nakhla dapat dianggap sebagai kesuksesan pertama umat Islam, tapi Nabi gagal mengantisipasi opini publik yang berkembang di Yasrib. Sebelum Nakhla, banyak pihak yang mulai meragukan kemampuan Nabi yang terus gagal dalam sejumlah ekspedisi penyergapan. Setelah Nakhla, sentimen ini semakin menguat karena Nabi dianggap telah menodai kesucian bulan haram dengan melakukan aksi penyergapan dan pembunuhan. Dalam pandangan masyarakat pagan Arab, pelanggaran terhadap tabu ini tergolong serius dan pelakunya akan mendapat azab yang besar dari Tuhan. Akibat tekanan publik ini pula, Nabi enggan mengambil 1/5 bagian dari harta rampasan Nakhlah hingga turun ayat 217 surat Al-Baqarah yang menegaskan bahwa aksi pengusiran yang menimpa umat Islam jauh lebih serius ketimbang pelanggaran tabu bulan haram. Menyadari situasi Nabi yang tengah terpojok dan kekhawatiran yang merebak di kalangan elit Mekah terhadap aksi penyergapan yang dilakukan oleh umat Islam, membuat Abu Jahal berinisiatif memimpin ekspedisi pengawalan sekaligus punitif dalam skala besar. Ekspedisi ini terdiri dari 950 pasukan bersenjata lengkap dari sejumlah stakeholder karavan berikut sekutu mereka dari Banu Kinanah. Mereka bertolak dari Makkah dan berkemah di Badar. Karavan dagang pimpinan Abu Sufyan sendiri juga sangat besar karena sejumlah karavan kecil memilih ikut serta dalam rombongannya. Diperkirakan barang yang dibawa oleh gabungan karavan ini bernilai hingga 50.000 dinar. Mengetahui keberangkatan karavan besar dari Gaza, Nabi pun mengumpulkan 300 sukarelawan dari Muhajirun dan Ansor untuk melakukan aksi penyergapan besar-besaran. Pasukan Islam ini bertolak dari Yasrib menuju jalur barat. Abu Sufyan yang menyadari rencana Muhammad membelokkan rute karavan di Yanbu dengan menyusuri pantai Laut Merah hingga Rabik. Dengan demikian tidak bertemu dengan pasukan pengawal pimpinan Abu Jahal yang berkemah di Badar. Pasukan muslim yang tidak tahu bila karavan Abu Sufyan telah lolos dari sergapan mereka, melakukan penyisiran hingga ke arah Badar. Di sana, Nabi berempuk dengan anggota ekspedisi dari Ansor, sebab posisi mereka sudah berada jauh dari Yasrib, sehingga tidak lagi terikat oleh perjanjian Aqobah. Saat Ibnu Mu'adz yang mewakili kelompok Ansor, angkat bicara dan menyatakan kesetiaannya untuk turut serta bersama Nabi. Mereka pun sepakat untuk melanjutkan perburuan. Di sebuah tempat yang berjarak 1 hari dari Badar, Nabi bersama Abu Bakar melakukan operasi pengintaian. Keduanya mendapat informasi dari sejumlah suku Badui mengenai keberadaan kemah milik suku Quraisy di Badar.
Sore harinya, Nabi mengutus 3 orang untuk memata-matai tempat tersebut dan menculik 2 orang pembawa air dari Badar. Keduanya lalu memberikan informasi bahwa yang berkemah di sana bukanlah karavan dagang, melainkan ekspedisi militer orang-orang Mekah. Mengetahui hal tersebut, turun ayat 7 surat 8 yang meyakinkan pasukan muslim bahwa mereka bukan lagi perang demi harta, melainkan untuk tujuan yang lebih mulia. Pada saat itu, Abu Jahal telah mengetahui bila Abu Sufyan berhasil lolos dari sergapan pasukan muslim dan dalam perjalanan menuju Mekah dengan aman. Perdebatan pun muncul, apakah mereka harus kembali ke Makkah atau memilih tinggal di Badar. Jika tinggal, berarti alasan mereka berperang adalah balas dendam atas kematian Amr ibnu al-Hadrami di Nakhlah. Salah seorang anggota pasukan, yakni Utbah bin Rabi'ah dari klan Abdus Syams, berniat membayar uang darah agar klannya tidak perlu berhadapan dengan pasukan Muhammad. Tapi Abu Jahal dengan lihai mempermalukan Utbah dan berorasi bahwa inilah saat yang tepat untuk menghancurkan Muhammad, sebab mereka memiliki pasukan yang kuat dan besar pada saat itu. Tentu tidak semua setuju dengan ide Abu Jahal ini. Klan Zuhro dan Adi memilih untuk keluar dari pasukan dan menganggap orasi Abu Jahal hanya menguntungkan dirinya sendiri. Hal ini membuat jumlah pasukan Mekah berkurang hingga 600 atau 700 orang saja. Meski demikian, optimisme berlebihan dan sikap mereka yang meremehkan kemampuan pasukan muslim membuat pasukan pimpinan Abu Jahal gagal mengantisipasi manuver pasukan muslim yang dalam kondisi moral yang sangat tinggi dan baik. Pasukan muslim tiba di Badar pada 17 Maret 624. Pada malam harinya, Nabi memerintahkan sejumlah sahabat untuk menyabotase sumur-sumur yang terletak dekat perkemahan pasukan Quraisy dan menyisakan sebuah sumur yang agak dekat dengan lokasi yang kelak dijadikan perkemahan umat Islam. Pagi harinya, pasukan Mekah terkejut oleh kerusakan yang terjadi pada sumur-sumur mereka. Tidak lama kemudian, mereka kembali dikejutkan oleh kedatangan pasukan Muslim. Saat itu, masing-masing pihak tidak menunjukkan tanda-tanda hendak memulai peperangan, hingga pasukan Mekah mulai kehausan dan menantang duel 1 lawan 1. Kedua pasukan lalu mengutus 3 orang jagoan mereka. Pasukan Muslim mengutus Ali, Hamzah, dan Ubaidah ibnu Haris, sementara pasukan Quraisy mengutus Utbah, Syaibah, dan Al-Walid ibnu Utbah. Duel berakhir dengan kemenangan Ali serta Hamzah dan kekalahan Ubaidah. Usai duel, kedua pasukan saling melepaskan anak panah yang dilanjutkan dengan pertarungan jarak dekat. Moral pasukan muslim yang tinggi dan usia mereka yang jauh lebih muda dari mayoritas pasukan Mekah membuat mereka mampu menguasai jalannya pertempuran. Perang pun berakhir dengan kemunduran pasukan Mekah dari medan perang. Sebanyak 14 orang pasukan muslim dan 70 orang pasukan Mekah, termasuk Abu Jahal sendiri, terbunuh dalam perang tersebut, sedangkan 70 orang lainnya menjadi tawanan. Kemenangan di Badar mengangkat prestis Nabi di Yasrib setelah sebelumnya menjadi bahan olok-olok dan kecaman, terutama oleh faksi Abdullah ibnu Ubay yang memiliki hubungan erat dengan sejumlah klan Yahudi di kota tersebut. Klan Yahudi yang tinggal di Yasrib sejak awal memang menolak kenabian Muhammad dan kerap melakukan bad campaign terhadap beliau. Maka setelah Badar, turun sejumlah ayat yang mengecam keingkaran kaum Yahudi ini. Hal tersebut membuat kebencian mereka terhadap umat Islam meningkat. Puncaknya terjadi beberapa hari setelah Perang Badar. Setelah seorang pedagang Bani Qainuqa menjahili seorang perempuan Arab hingga seluruh pakaiannya terlepas. Seorang muslim yang tengah berada di lokasi kejadian menganggap kejahilan tersebut sebagai bentuk pelecehan. Ia pun segera membunuh si pelaku yang kemudian dibalas oleh rekan-rekannya dengan membunuh lelaki muslim tersebut. Ketika kabar pembunuhan ini sampai ke telinga Nabi, beliau menganggapnya sebagai alasan kuat untuk memerangi klan Yahudi itu. Nabi pun berangkat dengan kekuatan penuh bersama para sekutu dekatnya untuk mengepung benteng pertahanan Bani Qainuqa. Setelah 15 hari pengepungan, mereka akhirnya menyerah dan sepakat untuk angkat kaki dari Yasrib. Peristiwa ini terjadi pada bulan April tahun 624. Berbeda dari Yasrib, suasana di Makkah pasca Badar sangat suram. Abu Sufyan melarang warga Makkah untuk berkabung dan berjanji tidak akan menyentuh minyak dan perempuan sampai melakukan penyerbuan terhadap Muhammad. Ia juga melakukan mobilisasi dengan menyumbangkan seluruh keuntungan karavan dagang miliknya untuk persiapan perang.
10 minggu setelah Badar, Abu Sufyan memenuhi janjinya untuk melakukan penyerbuan. Bersama 200 pasukan berkuda, ia pun pergi ke Yathrib. Di sana ia singgah di kediaman sahabatnya yang merupakan ketua klan Banu Nadir, salah satu klan Yahudi di Yathrib. Ia dijamu dan berbincang empat mata dengan ketua klan tersebut. Sayangnya tidak ada catatan tentang apa yang dibicarakan oleh kedua tokoh ini. Yang kita tahu hanyalah setelah selesai bertamu, Abu Sufyan membakar 2 buah rumah milik warga Yathrib dan segera melarikan diri ke Makkah. Nabi Muhammad yang mengetahui pertemuan rahasia itu segera melakukan pengejaran. Untuk mempercepat laju pelarian, rombongan Abu Sufyan melemparkan barang bawaan seperti tepung gandum atau sawik dari kuda mereka. Tidak ada satu orang pun yang ditangkap dalam aksi pengejaran tersebut. Secara umum, tahun pertama dan kedua hijrah merupakan tahun yang sangat berat bagi umat Islam. Dari 8 ekspedisi, hanya satu saja yang berhasil mencapai tujuan, merampas harta orang-orang Quraisy Mekah, yaitu misi rahasia ke Nakhlah. Kesuksesan ini pun harus dibayar mahal, sebab mendapat kecaman dari berbagai pihak, dikarenakan melanggar tabu bulan haram. Dibandingkan ekspedisi-ekspedisi lainnya, ekspedisi ke Badar menempati posisi istimewa, karena meskipun secara finansial gagal, tapi secara politik dan psikologis, Perang Badar adalah sebuah kemenangan besar. Ia mampu mengembalikan prestis umat Islam dan menguatkan posisi Nabi di Yathrib. Akibat kemenangan ini pula, umat Islam dapat dengan mudah mengusir salah satu faksi Yahudi yang selama ini berkomplot dengan kalangan munafik pimpinan Abdullah ibn Ubay. Bagi kafir Mekah, Badar adalah sebuah kekalahan yang mempermalukan harga diri mereka sebagai pemimpin orang-orang Arab. Di perang ini mereka kehilangan banyak sekali jagoan berbakat yang sangat mereka butuhkan dalam perang-perang berikutnya. Perang ini pula yang menyadarkan mereka bahwa Muhammad adalah ancaman serius bagi hegemoni dagang Quraisy, sesuatu yang telah lama disadari oleh Abu Jahal. Badar dengan demikian adalah awal bagi konflik terbuka antara Mekah dan Yathrib.